Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kain yang berasal dari Maluku dan Papua. Materi yang akan dijelaskan ada 4, yaitu materi pertama oleh Divya Syifa Salsabila yang membahas tentang kain tubo. Materi kedua oleh Hikmah Rahmania yang membahas tentang batik Papua. Materi 3 oleh Muhammad Firja yang membahas tentang kain tenun tervo. Dan yang terakhir, materi keempat oleh Marsha Yudia yang membahas tentang kain tenun ikat tanimbar. Materi pertama yang akan dibahas adalah batik tubo yang berasal dari Ternate, Maluku Utara. Batik tubo merupakan batik khas Maluku Utara. Tubo sendiri berasal dari sebuah kampung di Ternate yang dibuat sejak tahun 2009 oleh Bapak Ternate yang bernama Kustalani Syakir. Sudah hampir 10 tahun batik tubo Ternate hadir. Ternyata banyak sekali yang mencintai kain batik tersebut. Walaupun pembuatan batik ini hanya menggunakan canting dan cap, namun tidak kalah bagusnya dengan batik lainnya. Sejarah batik tubo pertama kali ditemukan oleh warga Tubo pada tahun 2009, yaitu Kostalani dan Asnia. Batik tubo hanya terdapat di Ternate. Pertama kali ditemukan di kampung Ternate yang dimana batik tersebut dibuat. Kustalani Syakir dan Asnia adalah pembuat dan pengrajin batik di Ternate, Maluku Utara. Kustalani Syakir mempunyai keahlian grafiti, oleh karena itu ia tertarik mengembangkan kreativitasnya tersebut dengan cara membuat batik khas daerahnya. Tubo merupakan salah satu nama kampung tertua di Ternate yang berada di sisi utara lereng Gunung Gamalama atau Gona. Hal tersebut menjadikan Kustalani Syakir berniat untuk membuat motif khas daerahnya sendiri. Selanjutnya, motif ornamen dan filosofi. Yang pertama, motif Jailolo, yaitu kota kecil di Maluku Utara yang di dalamnya terdapat banyak makna keindahan laut dan pegunungannya. Yang kedua, motif cengkeh. Motif cengkeh memiliki makna penyembuhan dan harapan baik untuk kesehatan dan kesejahteraan bagi para pemakainya. Yang ketiga, motif tabelo. Motif tabelo yang berbentuk seperti buah pisang yang menyerupai tanduk kerbau melambangkan kemampuan ekonomi sang pemilik rumah. Yang keempat, motif salawaku. Motif salawaku berupa perisai yang memiliki makna keberanian. Simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian penggunanya pada saat melawan musuh. Selanjutnya, terdapat proses pembuatan, yaitu yang pertama, pembuatan motif dilakukan dengan cara teknik mengecap pada kain. Yang kedua, pemberian ajian kanji yang dilakukan agar warna tidak mudah pudar. Yang ketiga, melakukan proses pewarnaan dengan menggunakan warna cerah seperti merah, hijau, ungu, dan orange. Yang keempat, proses penjemuran hingga kain tersebut kering. Materi selanjutnya yaitu batik Papua. Bangsa Indonesia kaya akan keragaman seni dan budaya. Salah satu yang diakui dunia adalah karya seni batik. Seni batik tidak hanya dimiliki oleh masyarakat di Pulau Jawa saja, tapi di Papua juga memiliki karya seni batik. Ciri khas batik Papua adalah menggunakan motif yang menggambarkan hewan dan manusia. Pada awalnya, batik Papua banyak dipengaruhi oleh gaya batik dari Pekalongan karena motif batik Papua diproduksi di Pekalongan, kemudian dikirim ke Papua dan diperdagangkan sebagai batik Papua. Batik Papua mulai berkembang sekitar tahun 1985. Motif yang berkembang merupakan perpaduan dua budaya antara Papua dan Pekalongan. Pekalongan merupakan etnis Jawa sebagai penghasil batik dipadukan dengan etnis Papua yang kaya akan ragam hias yang dikembangkan sebagai motif batik. Batik Papua hasil perpaduan dua budaya ini juga dikenal dengan julukan lain yaitu batik Port Numbai. Batik Papua mempunyai keunikan tersendiri dari aspek motifnya karena dikembangkan dari kekayaan budaya dan keunikan alam Papua yang eksotik. Berikut adalah motif ornamen dan filosofi dari motif batik Papua. Yang pertama yaitu motif cendrawasih. Burung cendrawasih bermakna anggun, gagah, dan menawan, menggambarkan kekayaan fauna di tanah Papua. Lalu, motif asmat.
Motif asmat adalah gambar patung duduk kayu yang merupakan salah satu seni ukir dari suku Asmat, menggambarkan keunikan tanah Papua dengan tradisi seni ukir yang dimiliki penduduk aslinya. Yang ketiga adalah motif Prada. Motif Prada menawarkan kemewahan dan kemegahan dengan sentuhan garis-garis emas, bermakna kekayaan alam Papua yang terkenal sebagai penghasil emas di Indonesia. Yang terakhir adalah motif Kamoro. Motif Kamoro adalah figur patung berdiri yang sedang memegang tombak, bermakna semangat dan keberanian serta kekayaan seni budaya penduduk asli Papua. Teknik pembuatan batik Papua yaitu reka latar. Ada dua cara teknik pembuatan batik Papua, yaitu batik tulis dan batik cap. Namun, batik Papua lebih banyak menggunakan teknik batik tulis. Proses pembuatan batik yaitu yang pertama adalah pembuatan motif, yang kedua adalah peletakan malam, yang ketiga pewarnaan pada kain, dan yang terakhir adalah pelepasan malam dan penjemuran kain. Materi yang selanjutnya yaitu kain tenun terfo. Kain terfo merupakan salah satu kain yang berasal dari suku Sobei yang berada di Pulau Papua, tepatnya di Kampung Sawar, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Indonesia. Terfo adalah anyaman dengan memanfaatkan daun ripah yang dikenal dengan nama terfo, sebab menggunakan alat bantu berupa mesin tenun sederhana, bukan berupa mesin. Berdasarkan sejarahnya, kain tenun terfo dikenal sebagai kain atau benda yang ditinggalkan oleh makhluk halus yang disebut dengan Zeus, atau makhluk halus yang mendiami pohon Ea Burwae, yang kita kenal sebagai pohon beringin. Dan zaman dahulu, kain tenun ini dibuat oleh anak-anak perempuan yang sejak kecil telah diajarkan oleh orang tua mereka. Namun, kini hanyalah tersisa orang tua saja yang mengerjakan atau melakukan kegiatan menenun kain tenun terfo. Karena anak muda sudah tidak lagi tertarik akan proses pembuatan tenun ini. Kain terfo memiliki makna kekuatan dan juga kemegahan yang dapat kita lihat dari motifnya yang geometris atau berupa garis lurus. Selain itu juga, kain terfo memiliki makna keberanian, kehangatan, dan juga kesucian yang dapat kita lihat dari warna-warnanya yang beragam yang berasal dari alam, seperti warna putih, merah, merah muda, hitam, biru, hijau tua, kuning tua, dan juga kuning muda. Selain itu juga, tenun terfo merupakan sebagai suatu tanda keterikatan keluarga antara orang yang datang dan juga masyarakat, yang melambangkan keterbukaan, keterikatan, dan juga kesekutuan. Menurut tingkatannya, kain tenun terfo terbagi menjadi 3, yaitu digunakan untuk rumah adat Karwari, Satetum, atau kepala adat dan juga anaknya, dan juga untuk umum. Ada pula varian kain terfo yang bermacam-macam, di antaranya sebagai baju, selendang, bawahan, atau handuk. Dapat kita lihat pada contoh gambar. Untuk pembuatan selembar kain tenun terfo membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan di dalam proses pembuatannya terdapat beberapa alat yang digunakan, yaitu berjumlah kurang lebih 6 buah benda atau alat yang namanya dapat kita lihat di dalam slide. Sedangkan proses pembuatannya dimulai dari pengambilan bahan dari hutan, perebusan daun nibun, pewarnaan, pemintalan menjadi benang, hingga proses penenunan. Berikut ini merupakan dokumentasi proses pembuatan yang diawali dengan pengambilan bahan, lalu perebusan yang dilakukan kurang lebih 1 jam. Setelah itu, yaitu pemisahan serat-serat yang dilanjutkan dengan pencucian sehingga bersih, lalu dilakukan proses pilin yang selanjutnya menjadi benang, lalu proses pewarnaan,
Dan yang terakhir adalah proses penenunan hingga menjadi selembar kain tenun terfo. Materi yang selanjutnya adalah kain tenun ikat tanimbar. Tenun ikat tanimbar merupakan salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang berasal dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Kain tenun ini dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Kain tenun ikat tanimbar pada umumnya memiliki motif dan warna yang beragam. Sebagian besar kain tenun yang ada didominasi dengan garis-garis dan diselingi dengan corak tertentu yang diadaptasi dari alam sekitarnya, seperti motif binatang, motif tumbuhan, dan motif manusia. Tenun tanimbar sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang diturunkan turun-temurun dari nenek sampai cucunya. Bagi penduduk asli Tanimbar, tenun ini dianggap sakral. Masyarakat lokal menganggap tenun ini merupakan amanah dari Tuhan. Oleh karena itu, jika seseorang diberikan tenun, maka pantang diberikan kepada orang lain, karena akan dianggap tidak mampu menjalankan amanah. Kain ini rupanya syarat akan makna filosofis. Tenun tanimbar perlambang restu perlindungan dan penghargaan bagi orang terkasih. Tenun tanimbar dibagi dalam dua jenis. Ada yang khusus satu warna saja, yakni kaismatan, yang digunakan untuk berbagai macam upacara adat, mulai dari kelahiran, kematian, pembuatan rumah, pernikahan, dan mengantar anak sekolah. Lalu ada yang bermotif biasa seperti motif ikan untuk dikenakan sehari-hari. Tenun ini merupakan milik semua masyarakat Tanimbar, dan siapapun boleh menenun dengan motif-motif yang diambil dari kehidupan sekitarnya. Bukan hanya milik kaum bangsawan, karena di daerah ini semuanya merupakan bangsawan, semuanya setara atau lebih lokal, atau emas untuk semua. Berikut ini merupakan motif ornamen dan makna filosofisnya. Yang pertama adalah motif tunis. Motif ini berbentuk anak panah tunggal maupun anak panah kembar. Filosofinya, masyarakat yang selalu berhati-hati dan siaga terhadap ancaman. Motif yang kedua adalah motif ulerati. Bentuknya seperti ulat-ulat kecil yang menyerupai garis-garis panjang, mengandung filosofi kecintaan masyarakat Tanimbar terhadap lingkungan dan apresiasi terhadap metamorfosa ulat sebagai bagian dari proses alami kehidupan. Yang ketiga adalah motif bunga anggrek. Motif ini menggambarkan lambang kecantikan, keanggunan, dan keuletan. Yang keempat adalah motif mantanatur. Motif ini bermakna potensi sumber daya laut Tanimbar yang luas dan indah. Yang terakhir adalah motif eman matan lihir. Motif ini menggambarkan tanggung jawab wanita dalam menyiapkan kebutuhan rumah tangga. Teknik pembuatan. Membuat kain tenun ikat tanimbar diperlukan ketelitian juga kesabaran. Proses pengerjaannya pun cukup lama. Untuk satu lembar kain tenun bermotif, dibutuhkan satu bal benang bordir. Benang terlebih dahulu diikat. Biasanya, para pengrajin sudah khatam cara ikat benang. Ketelitian ikatan akan menentukan motif dan penyerapan warna. Usai diikat, barulah benang-benang itu dicelup untuk proses pewarnaan. Cara kerjanya mirip dengan teknik tie-dye. Semakin kencang ikatan, maka makin kentara motif yang dihasilkan. Setelah itu, barulah benang yang bermotif itu ditempatkan pada papindangan atau tempat menenun. Proses selanjutnya yakni menyatukan tiap benang lungsi yang diatur berjajar atau memanjang. Benang yang diselipkan di antara lungsi menggunakan perkakas kayu hingga membentuk selembar kain tenun. Cukup sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 3 Maluku Papua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.